nggak sih kamu kepikiran, kenapa negara demokrasi kekuasaan itu harus dipisah-pisah? Kenapa ada yang bikin undang-undang, ada yang jalanin, dan ada juga yang ngawasin? Nah, salah satu tokoh besar dari masa pencerahan dan revolusi yang memperkenalkan konsep itu adalah seorang pemikir asal Prancis bernama Montesquieu. Ia hidup di abad ke-18, tapi sampai sekarang ide-idenya masih jadi fondasi sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Siapa sebenarnya Montesquieu itu? Dan gimana pemikirannya bisa mengubah dunia? Mari kita bahas. Charles Louis de Secondan, atau yang lebih dikenal sebagai Montesquieu, lahir pada 18 Januari 1689 di La Bresse, Prancis dekat Bordeaux. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan sejak muda menempuh pendidikan hukum. Hal ini nantinya sangat mempengaruhi cara pandangnya terhadap hukum dan pemerintahan. Setelah pamannya meninggal, Montesquieu mewarisi gelar bangsawan dan juga kedudukan di Parlemen Bordeaux. Dari sinilah ia mulai aktif dalam dunia hukum dan politik, dan perlahan dikenal sebagai salah satu pemikir besar di era pencerahan elit tertentu. Zaman ketika akal, ilmu, dan rasionalitas mulai menggantikan pemikiran lama. Minatnya yang besar terhadap filsafat dan kondisi sosial politik Eropa yang saat itu sedang memburuk mendorongnya menulis Persian Letters pada tahun 1721. Buku ini menjadi salah satu karya pertamanya yang cukup dikenal di kalangan masyarakat pada masa itu. Buku ini berisi surat-surat imajinasi dari dua orang asing yang sedang mengamati kehidupan di Prancis. Lewat buku ini, ia mengkritik masyarakat dan pemerintah Prancis. Tapi tidak hanya itu, Montesquieu juga menyisipkan kritik sosial terhadap budaya, agama, dan pemerintah di Prancis. Tapi disampaikan dengan cara yang halus, dengan satirnya yang kemudian menjadi ciri khasnya. Namun, karya paling penting dari Montesquieu adalah The Spirit of the Law yang terbit tahun 1748. Di buku ini, ia memperkenalkan gagasan besar yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan atau trias politika. Menurut Montesquieu, supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, maka kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga, ada yudikatif yang mengawasi dan menegakkan hukum. Nah, dari konsep inilah yang kemudian menginspirasi penyusunan konstitusi Amerika Serikat dan ikut memicu semangat revolusi Prancis. Montesquieu percaya bahwa tanpa pembagian kekuasaan, negara bisa jatuh dalam tangan tirani. Lebih jauh lagi, ia juga menekankan bahwa sistem hukum tidak bisa disamaratakan di semua negara. Menurutnya, hukum harus disesuaikan dengan iklim, geografis, ekonomi, dan budaya setiap wilayah. Pandangan ini menjadikan salah satu kelompok awal dalam sosiologi hukum karena ia melihat hukum bukan sekedar aturan dari atas, tapi hasil dari realitas masyarakat itu sendiri. Montesquieu juga mengklasifikasikan bentuk pemerintahan jadi tiga macam. Yang pertama ada republik yang didasarkan pada kebijakan dan partisipasi warga negara. Yang kedua ada monarki yang dijalankan atas dasar kehormatan dan struktur sosial. Yang ketiga ada despotisme, pemerintahan otoriter yang berbasis pada rasa takut dan kekuasaan absolut. Menurutnya, kalau nggak ada pembatasan kekuasaan yang jelas, maka negara sangat rentan jadi otoriter. Montesquieu meninggal pada 10 Februari 1755 di Prancis. Ia lebih dari 2 abad sejak kematiannya. Pemikirannya masih hidup. Ia dikenang sebagai tokoh penting pada zaman pencerahan, dan idenya berkontribusi besar pada bentuk pemerintahan demokratis di berbagai belahan dunia. Jadi, kalau kamu hari
ini bisa hidup di negara demokrasi dengan sistem hukum yang terpisah-pisah, besar kemungkinan loh itu salah satu warisan dari Montesquieu. Kalau kamu suka bahas tokoh-tokoh hebat kayak Montesquieu, jangan lupa like, follow, dan share video ini. Sampai ketemu di cerita sejarah berikutnya.